Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabatku, para teman-teman, semoga kita senantiasa mendapatkan limpahan anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanjangkan umur kita, dilancarkan rezeki kita, diberikan kesehatan, kesejahteraan yang barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Suatu saat pernah terjadi kesalahpahaman antara Muhammad Al-Hanafiyah dengan kakaknya, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Akibatnya, untuk beberapa lama mereka tidak saling menyapa. Akhirnya Muhammad Al-Hanafiyah mengirim sepucuk surat kepada Hasan kakaknya. Isinya adalah, Allah telah mengutamakan engkau daripadaku dengan banyak kelebihan. Ibumu adalah Fatimah binti Muhammad Rasulullah SAW. Sedangkan ibuku hanyalah seorang wanita dari Bani Hanifah. Kakekmu dari pihak ibu adalah Rasulullah SAW, makhluk Allah paling suci dan sempurna. Sedangkan kakekku dari pihak ibu adalah Ja'far bin Qais. Karena itu, jika suratku ini telah engkau terima, segeralah menemuiku untuk memperbaiki hubungan kita, sehingga keutamaan dalam segala hal tetap akan menjadi milikmu. Begitu surat itu sampai ke tangan Hasan, ia segera bergegas pergi ke rumah adiknya dan memperbaiki hubungan dengan adiknya yang selama ini terputus. Para sahabatku, para teman-teman, siapakah gerangan manusia cerdas, berakhlak mulia yang bernama Muhammad Al-Hanafiyah itu? Kisah orang mulia ini berawal dari saat-saat terakhir kehidupan Rasulullah SAW. Suatu hari, Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, bagaimana seandainya saya mempunyai seorang anak laki-laki sepeninggalmu? Lalu saya beri nama dengan namamu, dan saya beri kunyah, julukan dengan kunyahmu." "Boleh saja," jawab Rasulullah. Sampai tiba saatnya, Rasulullah SAW pergi untuk selama-lamanya menghadap Sang Pencipta. Beberapa bulan kemudian, Sayyidati Fatimah Az-Zahra, ibunda Hasan dan Husain, menyusul menghadap Sang Pencipta. Kemudian, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menikahi salah seorang putri dari Bani Hanafi yang bernama Haulah binti Ja'far bin Qais Al-Hanafiyah. Dari perkawinan ini lahirlah seorang putra yang diberi nama Muhammad. Ia diberi julukan Abul Qasim sesuai dengan izin Rasulullah SAW. Tapi hampir semua orang memanggilnya dengan sebutan Muhammad Al-Hanafiyah untuk membedakannya dengan kedua kakaknya Hasan dan Husain, putri dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sejak saat itulah ia dikenal dalam sejarah dengan nama tersebut. Muhammad Al-Hanafiyah dilahirkan pada saat-saat terakhir pemerintahan Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia besar dan tumbuh di bawah asuhan langsung sang ayah, Ali bin Abi Thalib. Dari ayahnya, ia belajar tentang ibadah dan kezuhudan. Dari ayahnya pula, ia mewarisi keperkasaan, keberanian, kefasihan dan kepandaian di dalam berpidato. Ia tumbuh menjadi pemuda gagah perkasa dalam berbagai medan pertempuran dan ahli berpidato yang mengagumkan dalam berbagai pertemuan. Sejak muda belia, ia sudah terjun ke berbagai peperangan bersama sang ayah. Ia mendapatkan gemblengan yang sangat keras dan ketat dari sang ayah, melebihi kedua saudaranya, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ia tampil menjadi pejuang yang pantang menyerah dan pantang mundur. Suatu ketika, ia pernah ditanya oleh seseorang, "Mengapa ayahmu selalu menjerumuskan kamu ke tempat-tempat yang berbahaya dan membebanimu dengan beban yang berat melebihi beban kedua saudaramu Hasan dan Husain?" Ia pun menjawab, "Itu disebabkan karena kedua kakakku itu menduduki tempat dalam diri ayah seperti kedua biji matanya, sedang saya menduduki tempat sebagai kedua belah tangannya, dan ia menjaga kedua matanya dengan kedua tangannya." Saat terjadi perang Siffin yang berlangsung antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abu Sufyan, Muhammad Al-Hanafiyah adalah orang yang memegang panji perang ayahnya. Ketika peperangan itu berkecamuk dengan sengit dan kedua belah pihak saling menyerang, terjadi suatu peristiwa aneh yang diceritakannya sendiri.
saya mengalami suatu kejadian aneh pada saat perang Siffin. Ketika itu pertempuran sedang berlangsung sangat dahsyat. Kedua belah pihak saling menyerang, sehingga saya mengira tak akan tersisa seorang pun, baik di pihak kami maupun di pihak mereka. Pada saat itulah, tiba-tiba saya mendengar suara tanpa rupa berseru di belakang saya. Wahai kaum muslimin, ingatlah, siapa yang akan menjaga kaum wanita dan anak-anak kalian berperang sendiri? Siapa yang akan membela agama dan kehormatanmu? Siapa yang akan menghadapi tentara Romawi dan Persia? Ingatlah, takutlah kepada Allah, berbelas kasihanlah kepada kaum muslimin. Maka sejak saat itu saya berjanji tidak akan menghunus pedang lagi selama-lamanya terhadap sesama muslim. Setelah sang ayah, Sayyidina Ali gugur sebagai syuhada di tangan Ibnu Muljam, dan pemerintahan beralih ke tangan Muawiyah. Muawiyah memberikan janji kepada Muhammad untuk bersikap patuh dan taat, suka atau tidak suka, karena menginginkan perdamaian dan persatuan umat serta kemuliaan umat Islam dan kaum muslimin. Muawiyah sangat yakin dengan sikap jujur yang ditunjukkan oleh Muhammad Al-Hanafiyah ketika memberikan janji setia kepadanya, sehingga ia merasa senang dan sering mengundangnya untuk datang mengunjunginya. Setelah meninggalnya Muawiyah, Yazid dan Marwan bin Hakam, kepemimpinan Bani Umayyah jatuh ke tangan Abdul Malik bin Marwan. Ia mengumumkan dirinya sebagai khalifah kaum muslimin. Seluruh penduduk Syam telah memberikan janji setia kepadanya, tetapi penduduk Hijaz dan Irak tidak mau memberikan janji setia kepadanya, melainkan hanya kepada Abdullah bin Zubair. Abdul Malik bin Marwan dan Abdullah bin Zubair berlomba-lomba mengajak kaum muslimin untuk memberikan janji setia. Masing-masing mengaku dirinya lah yang paling berhak memangku jabatan khalifah daripada lawannya. Persatuan kaum muslimin pun terpecah kembali. Abdullah bin Zubair meminta kepada Muhammad Al-Hanafiyah agar memberikan janji setia kepadanya seperti yang dilakukan oleh para penduduk Hijaz. Namun Muhammad Al-Hanafiyah sadar bahwa janji setia itu akan membebani dirinya dengan kewajiban-kewajiban yang sangat berat. Di antaranya adalah orang menghunus pedang untuk membela orang yang telah dibaiat itu dengan memerangi orang-orang yang menentangnya. Padahal orang-orang yang menentang itu masih dari kalangan kaum muslimin juga. Masih terbayang dalam ingatannya di peristiwa Siffin dulu, suara gaib yang menyedihkan yang berseri dari arah belakangnya. Karena itulah, ia berkata kepada Abdullah bin Zubair, "Engkau sebenarnya telah mengetahui bahwa dalam urusan ini saya tidak mempunyai keinginan dan tuntutan apa-apa. Saya hanyalah salah seorang dari kaum muslimin biasa. Jika urusan ini berakhir di tanganmu atau di tangan Abdul Malik, maka saya akan berjanji setia kepada siapapun." Namun Abdullah bin Zubair tetap berusaha membujuknya, baik dengan cara halus maupun kasar. Tak lama setelah itu, banyak orang yang bergabung dengan Muhammad Al-Hanafiyah. Mereka menganggap pendapat itulah yang paling tepat. Lalu mereka menyerahkan kepemimpinan dalam urusan ini ke tangannya. Jumlah mereka terus bertambah hingga akhirnya mencapai kurang lebih 7.000 orang. Mereka semua memilih memisahkan diri dari fitnah. Mereka tidak mau menjadi kayu bakar yang membangkitkan nyala fitnah. Semakin banyak orang yang bergabung dengan Muhammad Al-Hanafiyah, semakin kesal Abdullah bin Zubair. Ia memaksanya untuk ikut bergabung dengannya. Namun, Muhammad Al-Hanafiyah tetap kokoh pada pendiriannya. Setelah tidak berhasil memaksanya, Abdullah memerintahkan Muhammad dan seluruh pengikutnya, baik dari keluarga Bani Hashim maupun yang lainnya, agar tidak meninggalkan kampungnya di Mekah. Mereka dijaga ketat sambil berseru kepada mereka, "Demi Allah, berbaiatlah kepadaku atau aku bakar kalian semua." Mereka semua dikurung di dalam rumah masing-masing. Kemudian di sekitar rumah-rumah itu ditimbuni dengan kayu bakar sampai menutupi dinding-dinding rumah. Seandainya ada satu saja di antara kayu-kayu bakar itu dinyalakan, mereka semua akan hangus terbakar. Menghadapi kejadian ini, pengikut Muhammad Al-Hanafiyah meminta izin. "Izinkan kami membunuh Abdullah bin Zubair untuk menyelamatkan orang banyak dari kekejamannya." Muhammad Al-Hanafiyah menjawab, "Apakah kita akan menyalakan api fitnah? Padahal kita menghindar dari api itu. Membunuh salah seorang sahabat Rasulullah SAW dan putra sahabatnya. Tidak, demi Allah, kita tidak akan melakukan sesuatu yang akan membuat Allah dan Rasulnya murka."
Tatkala Abdul Malik bin Marwan mendengar berita tentang penderitaan yang dialami Muhammad Al-Hanafiyah dan para pengikutnya, ia menilai inilah saatnya yang tepat untuk menarik simpatinya. Dia mengirim sepucuk surat kepada Muhammad Al-Hanafiyah yang isinya adalah, "Saya telah mendengar berita tentang kekejaman yang dilakukan oleh Abdullah bin Zubair terhadapmu. Ia putuskan tali kekeluargaan denganmu dan ia meremehkan hak-hakmu. Negeri Syam terbuka untukmu dan para pengikutmu. Engkau akan disambut dengan lapang dada. Tinggallah di Syam, di mana saja engkau sukai. Engkau akan berjumpa dengan keluarga-keluarga yang memperlakukanmu seperti keluarga sendiri. Engkau akan mempunyai tetangga-tetangga yang baik. Engkau akan bertemu dengan orang-orang yang memahami hak-hakmu, menghargai kemuliaan, dan menyambung silaturahmi denganmu, insya Allah." Setelah menerima surat itu, Muhammad Al-Hanafiyah berangkat diiringi para pengikutnya menuju negeri Syam. Ketika sampai di desa Ablah, mereka menetap di situ. Mereka disambut oleh penduduknya dengan mulia dan diperlakukan dengan baik. Seluruh penduduk menghormatinya karena ibadah dan kezuhudannya. Ketika Abdul Malik mendengar hal itu, ia bermusyawarah dengan para penasehatnya. "Kami kira sebaiknya Tuan tidak mengizinkan dia tinggal di wilayah kerajaan Tuan, sebab Tuan sudah saksikan sendiri bagaimana kelakuannya. Kami khawatir semua orang akhirnya akan bergabung dengannya. Sekarang begini saja, Tuan minta kepadanya supaya memberikan janji setia kepada Tuan, atau Tuan usir dia kembali ke tempat asalnya." Demikianlah saran para penasehatnya. Wah, ini benar-benar mencelah-mencelih. Abdul Malik kemudian menulis surat kepada Muhammad Al-Hanafiyah yang isinya, "Engkau telah datang ke negeriku dan tinggal di daerahku. Sebagaimana engkau ketahui, antara saya dengan Abdullah bin Zubair sedang terjadi persaingan. Sedang engkau adalah orang yang mempunyai nama dan kedudukan di kalangan kaum muslimin. Saya kira sebaiknya engkau jangan tinggal di daerahku, kecuali engkau bersedia berjanji setia kepadaku. Saya akan memberi engkau 199 ekor kuda. Ambillah semuanya dan semua yang ada pada kuda itu. Di samping itu, aku akan memberi engkau uang 1 juta dirham, berikut semua kebutuhan anak-anakmu, sanak kerabatmu, para pelayan, dan seluruh pengikutmu. Tapi kalau engkau menolak, pergilah dari daerahku ini ke daerah lain di luar kekuasaanku." Surat itu dibalas oleh Muhammad Al-Hanafiyah yang isinya adalah, "Dari Muhammad bin Ali kepada Abdul Malik bin Marwan. Semoga kesejahteraan tercurah kepada Tuhan. Saya panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Esa, amma ba'du. Mungkin Tuhan merasa khawatir kepada saya, padahal dulu saya mengira Tuhan mengetahui kedudukanku dalam urusan ini. Demi Allah, seandainya seluruh umat bersatu untuk memaksaku melakukan hal itu, saya tetap tidak akan melakukannya, dan saya tidak akan memerangi mereka karena itu. Dulu saya tinggal di Mekah, lalu Abdullah bin Zubair memaksaku agar memberikan janji setia kepadanya. Ketika saya menolak, ia bersikap buruk kepadaku. Kemudian Tuhan menulis surat kepadaku agar saya tinggal di negeri Syam. Tetapi Tuhan kemudian menulis surat lagi yang isinya menyuruh saya berjanji setia kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengusir kami seandainya kami menolak permintaan itu. Maka dari itu, lebih baik kami akan pergi dari daerah ini, insya Allah." Akhirnya berangkatlah Muhammad Al-Hanafiyah beserta keluarga dan para pengikutnya meninggalkan negeri Syam. Setiap kali ia singgah di suatu daerah, ia diancam agar angkat kaki dari situ. Setelah beberapa lama berada di pengasingan, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi berhasil mengalahkan Abdullah bin Zubair. Hajjaj memerintahkan semua orang untuk berjanji setia kepada Abdul Malik bin Marwan, dan tak ada pilihan lain bagi Muhammad dan pengikutnya untuk menulis surat yang isinya antara lain, "Kepada hamba Allah Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan, dari Muhammad bin Ali. Setelah saya melihat urusan ini beralih ke tanganmu dan semua orang sudah memberikan janji setia kepadamu, maka saya selaku salah seorang dari mereka juga berjanji setia dengan perantaraan gubernur di Hijaz. Di samping itu juga saya memberikan janji setia kepadamu secara tertulis. Wassalamualaikum." Ketika Abdul Malik menerima dan membaca surat itu di hadapan para penasehatnya, mereka berkata, "Seandainya ia ingin memberontak dan mengadakan perlawanan dalam urusan ini, tentu ia akan mampu melakukannya dan Tuhan tak akan sanggup mengatasinya. Karena itu, segeralah Tuhan balas surat kepadanya untuk memberikan jaminan tidak akan mengganggu dan menyakitinya." Abdul Malik menuruti nasihat tersebut, kemudian menulis sepucuk surat kepada Muhammad Al-Hanafiyah tentang hal tersebut. Begitu kepada Hajjaj bin Yusuf, diperintahkan supaya menghormatinya, menjaga kesuciannya, dan memuliakannya. Tak lama setelah itu, Muhammad Al-Hanafiyah meninggal dunia. Semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. Ia termasuk golongan orang yang tidak ingin berbuat kerusakan di bumi ini. Wallahu a'lam bishawab.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.